Udah nggak menemukan penandanya, jadi fix kita nyasar. Halo teman-teman, balik lagi di Jajanjal Channel. Nah, di jelajah wisata, jelajah jalan kita, di video yang sebelumnya, video kita yang lain, kita sudah menjelajahi tentang Gang Soka di Kota Gede. Nah, ini bagian dari Gang Soka, dan kita pernah membahas bahwa kita penasaran tuh pengen ngeliat ada rumah adat Joglo Agung Lutfi itu seperti apa. Dan ini kita akan mencoba untuk menelusuri kira-kira seperti apa rumah adat Joglo Agung Lutfi di Gang, apa ini namanya? Nggak ada namanya. Oke, kita lanjut, langsung aja kita cek. Yuk kita keliling. Nah, ini dari depan situasinya kurang lebih selayaknya pemukiman ya, dengan gang, kemudian rumah-rumah biasa. Kemudian dari sisi arsitekturnya, ini rumah ini sebenarnya rumah klasik karena bisa dilihat itu dari ventilasi pintunya itu bergaya Tionghoa. Kemudian dari pintunya ornamennya juga bergaya Tionghoa, cuman hanya saja mereka menggunakan pagar ya, pagar beton di depan rumah ini sudah sangat modern. Jadi kalau secara kasat mata kita melihat ini tidak ada sisi klasiknya kalau kita tidak melihat dengan seksama. Kita lanjut. Ini sudah dengan bangunan modern. Nah, ini rumah ini menarik juga karena dia memiliki bentuk bangunan yang seperti aula ya. Jadi di tengah-tengahnya itu taman, kemudian ada bangunan di sebelah kanan kiri dan juga di tengahnya. Jadi ini seperti aula, kemudian dia menggunakan dua pintu masuk, pintu sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini udah semacam pintu ataupun kediaman rumah besar ya kalau tempo dulu. Ini rumah ini juga cukup klasik ya, dia di pojokan dengan bentuk tembok yang bertekstur bata expose, kemudian catnya sudah pada mengelupas begini, dan ini di jendela dia menggunakan tralis ya, tralis besi zaman dulu ya, menarik karena dan jendelanya itu jendela yang dibuka ke dalam. Ini itu pintunya. Ini ada gang ke sana. Kita kesini dulu. Harap pelan-pelan, jalanan sempit, dan ini adalah jalan yang cukup sempit. Jadi buat kalian yang mungkin lewat daerah sini menggunakan kendaraan roda 2, bermotor atau tidak, tetap harus pelan-pelan. Ini juga salah satu joglo ya di jalan ini. Ini juga menarik karena kediaman ini berbentuk seperti rumah adat yang masih menggunakan tradisi Jawa, benar-benar Jawa, karena dia ada rumah utamanya di dalam, kemudian di bagian depan itu dia memiliki joglo. Dan joglo ini biasanya difungsikan untuk segala macam keperluan acara ya yang akan mereka selenggarakan. Biasanya berkaitan dengan acara selamatan atau mungkin bahkan pernikahan, itu pun biasanya mereka bisa menggunakan joglo ini digunakan sebagai venue-nya. Ini ciri khas rumah adat Jawa yang sebenarnya tempo dulu, dan ini pasti yang pemiliknya adalah orang yang cukup memiliki kedudukan. Ini juga masih bagian dari rumah ini. Ini ada jalan sempit. Kita masih coba untuk menelusuri seperti apa rumah Joglo Lutfi itu tadi. Jati Kumaran. Oh, ini namanya Jati Kumaran, teman-teman. Ini penandaan ini dipersembahkan oleh Visiting Jogja, Dana Keistimewaan dan Wonderful Indonesia. Dan ini masih bagian dari rumah yang di sebelahnya. Bisa jadi kalaupun dulunya pasti rumah ini masih kerabat dari rumah yang sebelahnya. Tapi untuk saat ini nih, nggak tahu apakah memang masih demikian seperti itu atau sudah berbeda pemilik. Dengan bentuk joglo yang masih sama persis, rumah utama di sebelah belakang dan joglo di bagian depan.
Dan ini pasti tembok ini tidak ada, teman-teman. Ini mungkin karena untuk membatasi antara jalan umum dengan area pribadi, makanya dia bangun tembok tambahan. Padahal dahulunya pasti ini sifatnya sangat terbuka, jadi tidak ada tembok penghalang seperti ini. Oke, kita masih mengikuti arahan dari penanda jalan untuk menuju ke rumah adat Joglo Agung Lutfi. Sebelah sini sudah merupakan pemukiman yang terlihat cukup modern. Suasananya itu kalau buat saya pribadi, setiap saya masuk ke area kota gede ya, dimanapun itu, yang saya rasakan itu damai gitu kan, adem, kemudian tentram gitu. Kenapa? Karena mungkin dari ciri khas bangunannya itu yang memang sangat unik gitu kan, terus dilihatnya juga menarik gitu, jadi bikin kayaknya mata itu nggak capek buat ngelihatnya. Terus banyak pohon-pohonan juga dan bikin apa ya, adem aja. Nah, ini ada bangunan, kalau ini sudah ada percampuran antara Jawa dan Tionghoa. Bisa dilihat dia menggunakan gapura, ini gapura paduraksa ya. Sebenarnya ini masih ada campuran Hindu, tapi dia menggunakan ornamen Cina, yaitu kayak ada ujung di pucuknya itu. Kemudian dia ada tumpukan atap antara atap pertama dan kedua, tapi dia bersifat gapura yang menggunakan atap. Itu adalah ciri khas dari Hindu, tradisi Hindu yang disebut dengan gapura paduraksa. Ini sepertinya juga pemukiman atau kediaman rumah pribadi. Oke. Oh, ternyata itu bagian dalamnya, dan ini unik karena di situ ada gapura ya, yang sifatnya itu tertutup, ada jendela, kemudian di sebelah sini hanya sebatas pembatas yang tidak lebih tinggi dari lutut orang dewasa. Pasti itu dipertahankan karena memang masih dari bagian dari bangunan yang dilindungi, dan si pemilik mereka tidak menggunakan tembok tinggi karena mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menarik gitu loh untuk bisa dilihat orang lain. Nah, seperti ini kan pintu masuknya dengan pintu kayu yang utuh, rapat gitu. Tapi di sebelah sini terbuka. Oke, kita kemana ini? Ke sana atau ke sana? Ke sini. Nah, kita belum menemukan rumah adat Lutfi tadi itu ya. Ini gang kecil juga. Coba kita ke sini dulu ya. Kalau misalkan ini nggak ketemu, berarti kemungkinan yang ke jalan sana. Ini sih udah ke ujung jalan, dan ini makam, area makam. Kayaknya mungkin bukan ke sini ya, mungkin ke jalan yang sana tadi itu. Ini kita masih menelusuri gang-gang ini untuk menemukan rumah adat Joglo Lutfi. Ya, kira-kira seperti apa rumah adat Joglo Lutfi? Yuk kita lanjut untuk masuk ke sini. Ini semoga aja rumah adatnya itu nggak cuma rumah adat biasa, tapi ada penandanya. Jadi kita bisa tahu kalau kita sudah menemukan. Karena kita sudah jalan sejauh ini, tahu-tahu jangan-jangan rumahnya itu adalah beberapa rumah Joglo yang tadi kita lewati. Karena semakin kesini itu jalannya semakin sempit ya, dan semakin mengarah ke pemukiman padat. Nah, ini gang-gang kecil seperti ini itu unik sekali. Ini aku penasaran dengan mereka yang tinggal di dalam sini,
Tapi mereka memiliki kendaraan roda 4, itu kira-kira di mana mereka memarkirkan ataupun mengandangkan kendaraan roda 4-nya itu. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di daerah sini dan kalian nonton video ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar untuk informasinya. Ini masih pemukiman. Ini sepertinya semakin kesini itu semakin perasaanku itu semakin menjauh dari tujuan, karena kita sudah nggak menemukan penandanya ya. Jadi ini semakin kesini tuh semakin ke pemukiman padat tuh. Ini kayaknya kita harus nanya deh nanti. Bunyikan klakson sebelum belok. Kayaknya ini udah keluar dari jalur deh. Karena harusnya kalau kita tadi belok kanan atau belok kiri, itu pasti ada penandanya. Oke, fix. Ini kayaknya kita nyasar dan kita nggak ketemu untuk rumah adat Joglo Lutfi. Kayaknya kita mesti balik lagi ke sana. Kalaupun ini percabangan, pasti akan dikasih penanda. Karena dari 2 kali belokan tadi kita menemukan penanda untuk suruh ngikutin jalurnya. Tapi dari beberapa belokan ini terakhir kita udah nggak menemukan penandanya. Jadi fix kita nyasar. Jadi ini kita balik lagi ke depan sana dan aku semakin yakin dengan kecurigaanku kalau mungkin salah satu joglo yang tadi kita temui itu adalah joglo rumah adat Lutfi yang kita cari. Jadi kita mau nanya sama warga. Mas, tanya, rumah adat Joglo Lutfi itu sebelah mana ya? Ini lurus. Terus mentok terus? Ya udah itu. Oh itu. Jadi rumah yang ada gapuranya pintu besar itu, Ya. terus yang nggak ada pagernya itu. Oh oke. Ya ya. Lurus aja nanti nabrak mentok itu ya itu. Oke, nabrak terus mentok itu ya. Ya. Oke, makasih Mas ya. Ya. Jadi rumah adat Joglo Lutfi itu adalah rumah yang tadi kita temui ya. Salah satu dari rumah joglo yang kita temui. Oke, berarti kita balik lagi ke sana. Nah, ini dari arahan Mas yang tadi ditanya, ini sepertinya rumah adat Joglo Lutfinya. Tapi kenapa tidak ada penanda ya ataupun apapun yang menjelaskan? Oke, kayaknya kita masuk aja nggak apa-apa. Permisi. Karena memang joglo ini yang memang sifatnya itu kayak terbuka, kemudian di situ itu kayak memang milik warga sekitar ya, banyak juga tiker-tiker gitu. Jadi kayaknya memang ini joglo milik mereka yang bermukim di sini untuk digunakan sebagai tempat beraktivitas untuk kepentingan umum. Jadi semacam acara-acara milik warga. Oke, kita lihat untuk ornamen yang ada di soko gurunya ini berbentuk kayak semacam bunga teratai ya. Dan seperti biasa ada 4 tiang ya, yang ini apa namanya itu soko guru di tengah-tengahnya, dan diapit dengan tiang-tiang kecil yang ada di sepanjang pinggiran. Jadi tadi ini kita jelaskan sebagai rumah warga, ternyata bukan. Jadi inilah rumah adat Joglo Lutfi yang kita cari. Dan ini bentuk gapura dari dalam yang menggabungkan antara unsur Jawa, Tionghoa, ya antara Jawa dan Tionghoa.
yang masih menggunakan unsur Hindu dari jenis gapuranya ini. Oke teman-teman, ternyata beginilah rumah adat Joglo Lutri yang tadi cukup misterius karena kita harus mencari, menyelusuri, dan akhirnya ketemu juga walaupun cepat nyasar. Segitu aja untuk jelajah wisata di segmen jelajah jalanan kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan untuk jelajah kita yang lainnya. Sampai jumpa.